Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin tepung tapioka. Ini langsung aja aku sangrai ya teman-teman ya. Kita sangrai pakai api kecil, pokoknya sampai dia tuh mateng aja. Kalau kalian bingung gimana cara matangnya tapioka, kalian bisa langsung aja tambahin daun pandan. Sekalian disangrai gitu loh teman-teman. Kalau daun pandannya itu udah kering, berarti tepung tapiokanya juga udah mateng. Ini aku nggak pakai daun pandan, jadi aku tekniknya tuh pakai kira-kira gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh menurut aku sendiri, kalau dia itu udah mateng, teksturnya tuh lebih lembut gitu loh, lebih ringan. Kalau aku sendiri sih mikirnya kayak gitu, maksud tuh aku cara ngira-ngiranya seperti itu. Tapi kalau kalian nggak bisa, yaitu tadi pakai teknik pakai daun pandan, dipotong-potong aja, dimasukin ke dalam tepung tapioka, terus kita sangrai pakai api kecil. Kalau menurut kalian maksud aku daunnya itu udah kering kayak crispy gitu, berarti tepung tapiokanya udah matang. Di video kali ini aku mau buat donat jadul ya teman-teman ya. Sebenarnya nggak seperti donat jadul sih ya, lebih ke donat kering, soalnya emang rasanya tuh nggak mirip kayak donat jadul, tapi konsepnya hampir mirip gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh bisa dijadiin kue kering pas lebaran nanti, atau ide bisnis kalau kalian mau jualan, sok dicobain aja. Karena ini tuh donatnya walaupun kering dia super lembut ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang penasaran sama donat keringnya, wajib banget sih tonton sampai habis karena ini tuh enak banget. Ini kalau tepung tapiokanya udah disangrai, kita langsung aja masukin gula halus ya. Ini aku gula halus sama tepung tapiokanya tuh 1:1. Jadi untuk taburannya aku tuh nggak pure pakai gula halus, jadi biar lebih hemat. Biasanya kalau orang jualan itu biar lebih hemat, gulanya tuh di mix pakai tepung tapioka ya teman-teman ya. Kalian terserah kalian sih, bisa 2:1, bisa dibanyakin gulanya. Tapi kalau di sini aku tuh 1:1 ya. Jadi tepung tapioka sama gulanya tuh sama takarannya. Ini aku pakai 100 gram banding 100 gram gitu. Ini kalau udah dicampur merata, kita langsung aja pindahin. Jadi walaupun keadaan panas, langsung aja masukin, gulanya nggak bakalan meleleh. Lanjut kita buat donatnya. Untuk donatnya resepnya aku pakai 300 gram tepung terigu. Aku bakalan kasih garam sejumput aja. Terus di sini aku ada soda kue, jangan terlalu banyak ya teman-teman ya. Kurang lebih aku pakai setengah sendok teh aja. Tuh kurang lebih seperti ini. Dan di sini aku pakai 1 butir telur. Dan ini juga aku ada margarin yang udah aku cairkan kurang lebih 50 ml. Kalau kalian gak punya margarin cair, bisa pakai garam ya teman-teman. Sorry. Minyak goreng maksud aku, udah teriak tapi udah pede banget tapi salah ya teman-teman ya, sorry banget. Ini langsung aja kita aduk. Kalau menurut kalian semua bahannya udah masuk, terus adonannya tuh masih kering gitu, nggak bisa diulenin, kita bisa pakai air aja ya. Ini tadi bekas margarin aku kasih air. Sebenarnya untuk airnya itu takarannya cuma 50 gram, tapi nggak tahu kenapa aku ambilnya banyak banget untuk airnya. Pokoknya ngasih airnya tuh sedikit-sedikit aja sampai adonannya kalis ya. Kalau kalian mau terus kasih minyak goreng juga boleh, cuman ya gitu, minyak goreng lagi mahal teman-teman, dan aku nggak rekomen ya. Soalnya kalau dikasih minyak kan modalnya lebih banyak dan teksturnya juga sama aja gitu. Soalnya pakai air aja nanti teksturnya tuh super renyah banget gitu loh, paham gak sih? Pokoknya buat ini tuh tipsnya cuma satu, kita tuh ngasih airnya jangan terlalu banyak-banyak biar adonannya tuh nggak lembek. Terus ini kita ulenin terus aja sampai kalis. Kalau kalian nanya ini tuh gimana cara nguleninnya, berat apa enggak, ini nguleninnya biasa aja ya teman-teman ya, nggak terlalu berat. Balik lagi, aku tuh sering banget cerita ke kalian kalau aku tuh paling kesel ngulenin donat, tapi kalau donat yang ini tuh enggak sama sekali. Jadi tuh kalian bisa lihat sendiri, dia tuh teksturnya beda ya teman-teman ya, jadi enggak terlalu berat-berat banget. Dan kalau kalian tanya ini tuh tepungnya pakai tepung apa, aku nggak pakai tepung yang merek-merek teman-teman. Aku tuh pokoknya beli di pasar, per kilonya tuh cuman 7.500. Udah itu pakai tepung yang biasa. Jadi kalau beli di pasar atau di warung, ngomong aja beli tepung biasa gitu, jangan segitiga atau cakra. Kalau cakra sama segitiga harganya masih 8.000 ke atas, tapi kalau ini cuma 7.500an gitu, jadi harganya lebih murah. Jadi cocok banget buat kita yang mau bisnis kue gitu, pakai yang merek ini. Sebentar lagi kan udah mau
Lebaran pasti orang tuh sibuk banget pengen jualan kue lebaran. Ini juga bisa dijadiin referensi ya teman-teman ya, soalnya ini tuh termasuk unik gitu loh jajannya. Jadi kayak kita tuh mau nontonnya nggak ke nastar aja gitu. Jujur ya, aku tuh sama nastar agak sedikit bosen karena dikit-dikit tuh nastar gitu loh. Jadi aku pengen buat kue yang agak aneh sedikit. Ini kuenya setelah diulainin kita tutup dulu ya teman-teman ya, kita istirahatkan kurang lebih 15 menit biar dia tuh bisa gampang dibentuk. Kalau udah 15 menit kita langsung aja siap cetak. Sebenarnya aku lebih rekomen kalau kalian punya cetakan itu tuh digilas dulu gitu loh teman-teman. Jadi digilas terus dicetak-cetak gitu. Cuman karena aku nggak punya, jadi aku bentuknya manual aja seperti ini. Aku gulung-gulung terus aku kasih lubang. Tapi kalau pakai teknik aku ini, dia tuh lebih gede gitu loh hasilnya. Jadi hasilnya gede-gede gitu. Tapi kalau kalian pengen lebih crispy dalamnya gitu, ini nanti kalau gede-gede kayak gini tuh empuk teman-teman, tapi dalamnya kayak nggak crispy gitu loh. Paham nggak sih? Tapi ya bisa didiemin beberapa hari, maksud aku kayak 1-2 bulan gitu bisa. Cuman ya gitu, teksturnya tuh masih kayak lembab gitu loh dalamnya. Paham nggak sih? Tapi kalau kalian pengen yang bener-bener super kering banget, ya gitu tadi, bentuknya tuh lebih kecil, lebih tipis, itu pasti lebih kriuk. Ini aku tuh karena nggak punya cetakannya aja ya teman-teman ya, jadi aku bentuknya ngawur aja, aku bulet-buletin gitu. Jadi emang aku buatnya bentuknya agak gede gitu. Ya tergantung kalian sih. Kalau kalian benar-benar penasaran dengan rasa yang aku buat ini, kalian bisa pakai ukuran yang sama. Jadi aku ambil secubit gitu, nggak terlalu gede. Terus aku bulet-buletin. Setelah aku bulet-buletin, aku kasih lubang aja di tengahnya kurang lebih seperti ini. Tuh dirapi-rapin aja. Terlihat susah tapi ini tuh gampang banget, nggak terlalu lama cara buatnya. Soalnya kan adonannya tuh kelihatannya sedikit tapi hasilnya banyak banget teman-teman, gak bohong. Dan kurang lebih ini dia hasilnya setelah aku bentuk semuanya. Kalau menurut kalian ini tuh adonannya masih terlalu gendut, ini bisa dikecilin lagi dengan cara dipipin terus dicetak ya teman-teman ya. Sebenarnya cetakan itu apa aja bisa, jadi kan banyak tuh kayak botol apa gitu pasti ada aja. Cuman ya aku lagi malas nyari gitu loh teman-teman, jadi aku cari yang simple-simple aja tanpa cetakan. Kalau kalian pengen hasilnya lebih crispy, lebih tipis, lebih bagus, bisa banget dipakein cetakan, terserah kalian pokoknya ngebentuknya. Atau mager banget cuma kayak dibentuk bulat-bulat kayak bombolini itu juga boleh banget, terserah kalian. Ini langsung aja aku goreng ya pakai minyak panas, jangan terlalu banyak-banyak teman-teman. Ini nanti donatnya ngembang ya. Terus tuh kalian bisa lihat ini tuh ngembangnya kurang lebih seperti ini nih. Sebenarnya untuk donat kering ini tuh aku masih punya satu resep lagi, tapi aku takut kalian bosan dengan resep-resep donat aja. So kalau kalian pengen aku buatin resep donat kering kedua aku, kalian bisa langsung aja komen ya teman-teman ya. Insya Allah aku bakalan kasih resep keduanya, dan itu tuh nggak kalah nikmatnya gitu loh. Soalnya daripada kalian buat yang ini, mending pakai tips yang kedua, itu menurut aku lebih enak gitu. Paham gak sih? Ini juga enak gitu loh, tapi jujur karena ini pertama kali aku buat tips ini gitu, maksudnya aku pakai resep ini, menurut aku ini kurang rekomend gitu ya teman-teman ya. Tapi bisa banget dicoba tuh kayak gini hasilnya setelah aku goreng. Kalau udah digoreng kita langsung aja masukin ke dalam taburan ya teman-teman ya. Ini taburan yang aku buat tadi, tapioka sama gula halus. Kalau kalian mau pakai ditambahin susu bubuk juga boleh, tapi biasanya donat itu kan ya cuman putih warnanya, nggak coklat gitu. Paham sih? Kalau ditambahin susu warnanya nggak kecoklatan gitu loh, kayak krem gitu. Dan pokoknya kita balurin aja sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah kita boleh banget masukin ke dalam toples. Kalau mau jualan yang ditaruh di plastik juga boleh. Aku bakalan kasih rekomendasi juga kalau kalian butuh rekomendasi. Ini dia aku pakai plastik OP ya teman-teman ya. Ini biasanya dibuat kemasan gitu, tebel, cantik banget. Kalau kalian butuh rekomendasi aku beli ini di mana, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Ini tuh super bening, kaku dan cantik banget gitu loh. Jadi aku apa-apa kalau ngemasnya pakai ini, hasilnya itu double cantik gitu loh. Paham gak sih? Daripada aku pakai plastik yang letoy yang biasa itu. Apalagi yang ada klipnya itu menurut aku juga kurang cantik, soalnya agak lembek. Tapi ini tuh plastik OP tanpa hasilnya, ini tuh bener-bener super kaku dan cantik banget. Kita langsung aja staples atau di press. Sebenarnya aku punya press-pressan, cuman ya itu males banget ngeluarin press-pressan, soalnya kalau sekali ngeluarin nanti masukinnya nunggu dia dingin dulu. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Hasilnya banyak banget ya teman-teman ya. Dan ini tuh serius jajannya super awet banget lah.
bisa jadiin rekomendasi nanti kalian mau jualan bulan puasa atau buat lebaran nanti juga oke banget. Kalau kalian butuh rekomendasi pres-presan plastik, aku bakal kasih rekomendasi di deskripsi ya teman-teman ya. Soalnya pres-presan plastik itu kalau kalian jualan itu sangat ngebantu banget, dan aku rekomen banget biar dagangan kita tuh lebih cantik. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Jujur walaupun ini aku agak kurang suka, agak seret gitu ya di tenggorokan, tapi ini enak teman-teman, jadi dimakanin satu-satu sambil jalan gitu. Ini tuh juga enak banget, cuman ya aku nggak suka sama donat ini tuh agak sedikit seret gitu loh teman-teman di tenggorokan, tapi enak, bisa dicoba. Thank you.